didukung oleh Kita Muda. Baik, teman-teman. Tahun 2017 di bulan Agustus ada seorang anak muda berasal dari Prancis yang membuat heboh jagat maya karena dia naik perahu plastik di Citarum dari hulu ya di Jawa Barat sampai ke Laut Jawa. Dan itu semua orang terkaget-kaget apa yang terjadi sehingga anak muda dari luar negeri ini harus melakukan apa yang menurut orang-orang waktu itu adalah sesuatu yang aneh. Ternyata apa yang dia lakukan menarik perhatian orang untuk kemudian tahu bahwa ada problem sampah di Citarum hari itu. Dan kemudian menjadi sebuah kebijakan dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi sampah yang ada di Citarum waktu itu. Nah, siapa anak muda tersebut? Mari kita sambut Gary. Gary, terima kasih Gary. Ya, apa kabar? Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu. Ini siapa teman-teman dari kampus BINUS ini dan ada beberapa teman dari luar BINUS. Ya, silahkan disapa kalau mau sapa. Selamat siang semua. Semangat. Hey. Gary, waktu rame-rame tahun 2017 itu ya, Gary dan teman-teman termasuk adik waktu itu ya ikut ya, atau kakak, ini dia fotonya ya. Nah bayangin, ini adalah perahu yang dibuat dari botol-botol sampah plastik dan kemudian mengarungi lautan sampah. Dulu dari mana idenya untuk melakukan ini, Gary? Bisa cerita? Betul. Mungkin ini kan berarti perahunya tertentu membuat dari 300 botol. Biar 300 botol? Biar kita bisa mengapung. Soalnya kan ya mungkin waktu itu kan udah 9 tahun yang lalu masih tidak terlalu gemuk seperti sekarang. Berarti sekarang masih nggak terlalu gemuk juga sekarang. Tapi kita kan ada konsepnya bagaimana sampah yang ada di sungai tertentu bisa menjadikan hal yang bermanfaatkan seperti perahu. Biar pas kita ke sungai akan bisa lihatnya orangnya, wih pikirkan ini agak gila dan agak aneh daripada yang lain. Berarti jadi dia agak gila, belum gila ya? 50%. Boleh duduk? Boleh. Ya, silakan duduk Gary ya. Nah, teman-teman, mungkin ada sebagian dari kita yang belum tahu Gary ini berasal dari Perancis bagian mana? Dari Paris. Oh, di Paris ibu kota ya. Ya, ibu berarti kota. anak kota ini ya. Tapi dari umur 8 tahun saya sudah pindah sama keluarganya ke Bali. Berarti memang jadikan sekarang agak lebih Bali daripada Prancis. Tepuk tangan untuk orang Bali. Kenapa sampai orang tua sampai di Bali tuh? Kita sebenarnya pernah ke Bali sekali dulu untuk liburan dan hatinya kayak nyemplung. Nyeplung jatuh hati. Dan itu betul-betul mungkin Bali sejak tahun 2005 kan masih sepi, sawahnya masih betul-betul hijau. Ada rasanya kan kelihatan pulau ini dewa, it was the magical island. Mungkin sejak sekarang udah berbeda banget. Kebanyakan sawah menjadikan villa, kebanyakan pohon yang lebih dari 100 tahun dipotong menjadikan hotel. Dan saya hampir dari 20 tahun lah hidup di Bali, kelihatan Bali yang sejak saya menjadikan besar, udah beda banget. Berarti beda ya. Saya tetap dipikirkan bagaimana kita bisa jaga pulau yang indah, yang bawa beberapa banyak ekonomi ke Indonesia. It's the touristic island of Indonesia. Dan kalau kita mungkin dari 2017-2016, Bali dipakai namanya the island of trash. Dan mungkin dibuat beberapa teman-teman di pemerintah malu kan, kok bisa dibilangin the island of gods,
sekarang menjadikan the island Of of trash. Dan setiap tahun, setiap musim hujan, hampir seluruhnya Bali Barat dari Pantai Jimbaran, Pantai Kuta, Pantai di Tabanan kan padat sekali dengan sampah plastik dan sampai ombak plastik datangin terus. Dan ini mungkin motivasi saya sama keluarga. Sebetulnya saya kerja sama adik, sama kakak saya, Sam, sama Kelly. Dan mohon maaf tidak bisa hadir hari ini berdua lagi keluarga. Tapi kita betul-betul ada rasanya bagaimana kita harus jaga Pulau Bali indah. Jadi teman-teman, mungkin sebagian dari teman-teman yang terakhir pergi ke Bali bisa melihat ya, bahwa Bali semakin hari menurut saya nih, satu macet sekali. Jadi saya tidak happy lagi kalau ke Bali. Kemudian kita lihat bangunan-bangunan yang tadi ya, dulu sawah-sawah, kalau kita ke arah Ubud dulu nggak terlalu macet, kemudian banyak sekali sawah atau pepohonan. Tapi saya khawatir Bali satu hari akan tenggelam, Gary. Jadi pindah ke tempat saya aja di Purwokerto. Ayo, kalau siapkan rumah untuk saya. Iya, saya siap. Monggo. Yang penting jangan ada sampah di sungai. Justru saya mau undang Gary supaya bersihin sampah di tempat saya. Jadi Gary, tadi itu kan semangatnya untuk mengingatkan tentang ancaman sampah ya di Citarum ya. Apa yang Gary lihat waktu tahun itu 2017 tentang Citarum? Mungkin waktu tahun 2017 sampah plastik tidak sebesarin sekarang. Kan belum di media-media, apalagi beberapa minggu kemarin kan Bapak Presiden minta korve ke pemerintah kita. Iya. Tetapi sejak waktu kita lihat Sungai Citarum ini mungkin realita di lapangan. Kan ada sampah bakar setiap 300 meter, ada anak-anak yang langsung terjun ke sungai, mandi di sungai. Sungai Citarum ini kan hampir 270 km dari ulunya Bandung, Citarum sampai ke Bekasi iya. di timurnya Jakarta. Dan ini sebetulnya satu sungai yang paling parah di dunia. Kalau kita googling the most polluted river, kan malu ada Citarum di Indonesia. Dan ini ide kita, bagaimana kita bisa membuat ini biar betul-betul kan pemerintah akan bangun dan buka mata untuk realita yang ada di sekitar. Tapi Sungai Citarum ini cuma satu sungai. Kalau kita mulai setelah dari Citarum kan lagi balik ke Bali, terus lihatnya kondisinya di sungai di Bali kan kelihatan hampir semua sungai ada masalahnya sampah plastik segitu. Soalnya dimanapun di pinggir sungai kita lihat tumpukan-tumpukan sampah. Soalnya kebanyakan di Indonesia seperti kita tahu infrastruktur belum ada. Berarti kebanyakan kita misalnya malamnya ibu-ibu lewat motor di jembatan nyoplong sama sampahnya gitu. Oh bunyinya gitu ya? Gimana bunyinya? Nyoplong. Tapi mungkin Kang Adi lebih. Nah menarik ini karena ini perjalanan cukup panjang ya. Berapa lama ini perjalanan sampai ke Bekasi keluar sana? Waktu kita perjalanan hampir 2 minggu. 2 minggu teman-teman di atas ini perahu plastik atau dari botol plastik. Jadi ini komitmen yang luar biasa dari Gary ya. Padahal waktu itu umur berapa ya itu 2017? Umur 22. 22, adiknya saya Sam 20. Berarti kita hampir mungkin masih di kuliah lah. Oke, jadi seusia itu sudah peduli dan ini orang asing nih, walaupun sudah mengaku jadi orang Bali ya. Nah, Gary, situasi di Bali ini kan awal mula mendirikan Sungai Watch ya. Sungai Watch ini apa? Bisa cerita sedikit? Betul, berarti mungkin setelah dari Citarum kita balik ke Bali dan kelihatan betul-betul ini sungai kita harus punya solusi yang sederhana biar sampah plastik yang dinyeplung ke sungai tidak akan ke laut. Berarti kita pemikiran bagaimana bisa membangun teknologi yang sederhana kayak semacam trash barrier yang kita namanya biar dibuat dari pipa dan hollow besi biar sampahnya tidak lagi ke laut. Berarti mungkin kita sudah terpasang lebih dari 400 titik jaring di Bali sama Jawa Timur. Dan setiap hari kebetulan kita kumpulkan lebih dari
8.000 kilo sampah plastik. Kita sekarang berada di Bali, hampir semua kabupaten, di Banyuwangi, Jawa Timur, sama Sidoarjo, Oh, Jawa Timur. sudah sampai di Banyuwangi, Sidoarjo lagi ya. Betul. Jadi ini sudah keluar dari Bali. Kita setiap hari beraksi mungkin di hampir 200 sampai 300 sungai. Kita kan semua teman-teman yang kerja di Sungai Watch, sekarang keluarga lumayan besar. Kita punya 170 teman-teman yang digajinya dan kerjanya full, bukan relawan tapi orang yang betul-betul kerja 8 jam per hari. Dan ini yang pahlawan kita, orang yang turun ke lapangan, bersihkan semua titik ke lapangan, dia membuat foto sebelum, sesudah, terus langsung pemilahan sampah organik daripada sampah plastik, dan semua sampah yang kita kumpulkan dibawa ke stesen kita. Stesen kita punya 9, ada 5 di Bali sama 4 di Jawa Timur, dan semua sampah yang kita kumpulkan baru dinyortir dalam 30 jenis, kayak PET bottle, saset termasuk satu jenis, kresek termasuk lagi satu jenis, biar kita betul-betul bisa lihat apa ada, buktinya apa yang di sampah yang kita kumpulkan. Baik, kalau gitu kita lihat dulu ya, bagaimana kegiatan dari teman-teman Sungai Watch dan Gary tentu saja dalam konteks membersihkan sampah, dan ini kelihatannya di Bali. Gary, iya. Itu tadi di mana itu? Itu sebetulnya bukan di Bali, di Sidoarjo. Oh, itu di Sidoarjo ya. Jadi kalau dari keterangan tadi kan hampir semua di bawah gorong-gorong itu ada problem seperti ini ya. Kan kita biasanya lewat di atas jembatan. Jembatan, kita Dan nggak peduli di bawahnya. Jarang ada yang lihat di bawah. Cuma masalahnya di bawah jembatan kebanyakan, kenapa kita misalnya ada banjir, ada soalnya semua padat dengan sampah, dan kalau sampahnya sudah di bawah jembatan segitu, lumpurnya menumpuk, susah air berjalan, banjir di mana-mana, dan ini sebenarnya satu clean up yang paling susah bagi kita, soalnya kita betul-betul harus masukin di dalam lumpur, oksigen terbatas, talinya juga mungkin kita kita cuma kerja dari hati lah, dan mungkin saya sangat-sangat sedih kelihatan kondisi segini, soalnya mungkin yang kita belum realize adalah hampir semua jembatan di Pulau Jawa memang seperti ini. Seperti itu ya. Karena tidak tampak mata ya, jadi banyak orang lalai, wah yang penting kelihatan bersih. Kalau pemerintah daerahnya atau lurahnya atau kepala desanya yang penting kelihatan bersih, padahal dia tidak tahu bahwa di bawah itu justru sumber air yang mencegat air sehingga air tidak bisa mengalir dengan baik ya. Dan alat berat susah banget di susah bawahnya masuk ke dalam itu. Kayak eskavator atau apapun kan harus betul-betul kerja sama tangan. Nah, Gary, kalau kita lihat kan Presiden baru-baru ini mengkritik Bali ya, karena dianggap Bali sekarang jorok, kotor. Bagaimana wisatawan mau datang kalau Bali seperti itu? Nah, sementara Gary dan teman-teman sudah berjuang sekian tahun lamanya ya. Artinya berapa tahun kalau hari ini dihitung berjuang untuk membersihkan sungai-sungai di Bali? Berarti Sungai Watch hampir tahun ke-6 memang di Bali. Nah, 6 tahun itu masih dikritik oleh Presiden. Bisa cerita apa sebenarnya atau bagaimana kondisi di sana? Mungkin setiap tahun kan musim hujan, musim sampah, dan kebanyakan pantai di Bali menjadikan padat sekali sama sampah plastik. Misalnya kita berdiri di pantai ini, tidak bisa kelihatan pasir sama sekali. Semua di atas pasir adalah plastik bening, dan itu kebanyakan kiriman. Bukan masalahnya Bali sendiri, soalnya dengan angin barat, onshore winds, itu kebanyakan kita hampir sudah 6 tahun kita bersihkan pinggirnya Bali. Dan kelihatan kebanyakan merek yang kita kumpulkan ada namanya Jowo. Oh, jadi ini sebenarnya kiriman sampah dari Jawa. Kebanyakan dari Jawa. Pulau Jawa ini pulau yang paling padat di dunia, 160 juta orang. Ini saya kan di Prancis kita negara kecil cuma 60 juta orang. Coba dibayangkan 160 juta orang. Kalau memang infrastruktur belum tentu, kebanyakan
jembatan di Jawa hampir sama dengan jembatan yang kita baru liatin, dan musim hujan, pas hujan pertama kan semua longsor, semua aliran ke laut, dan memang dari bulan Desember sampai ke bulan Maret tetap sampahnya datang setiap hari. Kita kan bisa jadi bersihkan puluhan ton per hari, besok lagi ada ombak plastik yang datang. Dan mungkin ini yang memang sudah menjadikan realita di Bali, yang kan dulunya di headline The Island of Trash, but mungkin harus kita pemikiran ulang, bukan The Island of Trash, The Archipelago of Trash. Wah. Berarti mungkin kalau kita memang jawab ke Pak Presiden, kan malu Bali kita, tapi kita harus bersih, misalnya harus aksi dari diri sendiri. Baik, ini bukan dosanya orang Bali aja, tapi orang Jawa ikut menyumbang dosa di sini ya. Bagaimana Bali yang indah itu kalau kita lihat di gambar yang dipertunjukkan oleh Presiden hari itu, kita bisa lihat betapa mengerikannya pantai-pantai yang penuh dengan sampah ya. Tapi itu bukan berarti Gary dan kawan-kawan gagal ya, bukan ya, karena itu akan berlanjut terus-menerus. Bayangkan kalau kemudian tidak ada Gary dan teman-teman atau teman-teman lain yang peduli pada lingkungan, kita bisa bayangkan bahwa memang Bali akan tenggelam oleh sampah, begitu ya. Didukung oleh